Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini masuk lagi saya revision Vivo Y91. Kasusnya itu pecah LCD-nya ini. Garisnya ini kedap nih, dan orangnya sudah bawa LCD, sendiri. Mereknya apa ini? Emosi. Disuruh gantiin, ini kelihatan. Sebenarnya masih bisa dipakai, tapi kayak gini tampilannya, kayak gini sudah. Oke, langsung saja eksekusi. Ini 91 Vivo 1820 Y91 ini. Ini matikan dulu. Oke, langsung eksekusi. Ada memori sama kartu Indosat. Sambil dengerin ceramahnya Buya. Cuma mereka sudah ngancurin banyak menghancurin situs-situs bersejarah. Tempatnya berantakan. Sekarang yang sisa cuma Ka'bah dan Raudhah. Ma'lah hancur. Coba cek Ma'lah 100 tahun lalu, itu masih ada nisan dan ada dia. Buat pusara. Masih ada. Saya ziarah juga ke Sayyidina Abdullah bin Abbas di Taif, sama di pagar. Bau sudah nggak ada. Nampaknya sekarang cuma ada satu ini, karena samping dia yang tengah saja sudah maju. Mereka punya aset lebih gede kok nggak maju. Nah, itu karena ini baterainya juga sudah. Dan Muhammad bin Salman gantian, karena dia sudah deklarasi Wahabiyah ini ganti. Adalah perang dingin Amerika dan Rusia di Soviet zaman dulu. Jadi pemimpin mereka itu kan perdana menteri statusnya, putra mahkota dan bahkan ada kiai-kiai yang sudah senior pun masih ngajarin Jalalain. Ini yang kemudian ditertawakan oleh Sidi Ahmad Al-Ghumari di Tonja. Bagi dia Jalalain itu la yughni min ju',
Begitu juga adanya Sidi Abdullah Umari. Tentu ini kan yang ngomong, ini versi ulama. Kalau untuk kalangan ulama, Jalalain itu nggak bikin kenyang. Ternyata Imam Suyuti punya kitab yang kedua, Ad-Durrul Mansur. Oh, itu baru tebal kitabnya. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, kata Imam Suyuti, ay tanzih. Kata subhana itu menunjukkan kemaha sucian, maha hebat. Ya. Alladhi asra bi'abdihi, yang itu menunjukkan Alladhi asra bi'abdihi layla. Ini yang menarik dari Imam As-Sawi. Apa kata beliau? Coba perhatikan ya. Qawluhu bi'abdihi lam yasul binabiyyihi wala birasulih. Perkataan Allah, maha hebat dia yang memperjalankan hambanya. Ini kena tangan ini. Mengatakan binabiyyihi wala birasulihi, bukan memperjalankan nabi, bukan memperjalankan rasul, tapi siapa yang Kalau kena memperjalankan? tangan habis bos. Apa maknanya? Ini yang menarik di kitab ini. Isyaratun ila anna wasfal ubudiyyah akhassul awsaf, bahwa maqam ubudiyah itu adalah sifat paling istimewa, karena tidak mungkin jabatan Kayaknya pakai pisau pun selesai ini, tapi aku mengurangi pecahannya ini biar nggak banyak yang jatuh. dan tubuh buminya. Kemudian Cepet. Nabi Isa di langit kedua dan di bumi. Tapi ini riwayatnya ulama sufi sepakat, tapi ulama ahli hadis tidak sepakat. Ulama ahli hadis tahu hadisnya tapi meragukan wujudnya, yaitu Sayyidina Al-Khidir dan Sayyidina Ilyas itu di bumi. Namun BBB apa BBA ini yang rusak. apalagi di Mekah Madinah itu sering ketemu. Nah ini Kalian tuh naik ke Jabal Nur itu bisa ketemu salah satunya. Ya. Cuma kan sifatnya subjektif, sulit kemudian antum percaya kalau tidak mengalami, karena dia subjektif. Subjektif itu personal, tergantung orang yang mengalami. Ya, maka jika ada orang yang mengingkari, ya nggak ada masalah juga sama kita. Dia nggak mengalami. Ya. Nah, ini yang menarik kata beliau. Akhasul awsaf wa ashrafuha, li'annahu idha sahat nisbatul abdi li rabbih bihaythu la yushrik bihi fi ibadatihi lahu ahadan faqad faza wa sa'ida. Ya. Karena kesuksesan seorang hamba menjadi hamba itu cuma ketika dia sukses menjadi abd. Ya. Dalam ungkapan Imam Ibn Arabi, abdun itu disebut wilayah, kewalian. Ibn Arabi ini dituduh oleh Ibn Taimiyah mengatakan wali lebih tinggi dari nabi. Ternyata sekelas Ibn Taimiyah bisa salah baca yang bergelar Syekhul Islam itu. Syekhul Islam loh gelarnya, itu Syekh apa? Itu sekelas dia Syekhul Islam. sekarang mau apalagi kita tes dulu ya dan kita LCD-nya. udah ada masalah.
Ibnu Arabi dalam sebelum nanti Bagian proses Sunnah Musa pernah membahas pengeliman. bahwa wilayatul anbiya, nah itu yang ketinggalan. Kewaliannya seorang nabi, jadi nabi itu pasti wali. Itu a'la, lebih tinggi daripada kenabian dia dan kerasulannya. Nabi pasti wali, tapi tidak semua wali itu nabi. Tapi kalimat itu diteruskan, kata Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam, ya. Apa kata dia? Kalau wali, tidak ada wali yang paling tinggi makomnya kecuali dia paling rendah, dan dia satu derajat atau sekian derajat di bawah nabi yang paling rendah. Ada wali paling tinggi. Siapa wali yang paling antum kenal? Namanya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Itu beliau wali tertinggi, tetap saja jauh di bawah makom kenal. Itu maksudnya, ya. Jadi al-walayah, kewalian itu alaqah khassah bainal abdi wa rabbih, hubungan spesial antara sang hamba dengan Tuhan. Maka biasanya orang-orang yang kekasih-kekasih Allah itu namanya apa? Tapi kalau dia datang kepada Allah itu pakai nama kewalian. Nama kewalian itu pakai Asmaul Husna. Nyentunda Ada yang gini. Abdul Sabur, berarti dia datang kepada Allah dengan bab sabar. Ada yang Abdul Razzaq. Orang ini tambah rezeki, nggak pernah membuat dia terhalang memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, imam kita ya. Kok susah sentuhnya ya? Namanya Abdul Razzaq. Masya Allah. Panggilannya apa tadi? Ojak. Bah, kok nggak bisa? Nah ini Lalu beliau menyebutkan di sini banyak sekali ya. Tapi yang mau saya disentuh ambil ke bagian atas. itu aja. Bagian yang lain Nah, mau ngisahin agak itu ya. sampai 12 malam mau. Jangan lah ya. Ya, Oh, dari bawah, dari dalam atas kajian saya sudah banyak. bisa, dari bawah susah. Hadis per hadis. Dari tahun ke tahun pakai Sahih Bukhari kita biasanya. Ya. Sekarang kita masuk ke hikam aja ya. Nah, menjelaskan jika kalimatnya tentang abdun, Oke. kehambaan, pada kita itu kewalian. Pada Rasulullah itu makom kehambaan, makom paling basic beliau. Bagi kita itu sudah paling tinggi, yaitu kewalian. Tes Mungkinkah ketik. seorang umat Nabi Muhammad SAW mengalami Berat HP-nya. Kebanyakan aplikasi mungkin nih. Untuk punya Isra. Isra itu tujuannya apa di ujung ayat? Linuriyahu min ayati. Tapi ada di satu kitab, ya, kitab ulama-ulama terdahulu juga. Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Kiblat. Apa lagi? Persatuan. Ini kayaknya politik ini. Ketahuan nih bacaannya nih ya. Nonton beritanya ya. Oke, siap. Apa lagi? Bagus. Nah. Siap waktu Masjidil Haram itu simbol apa? Kalau kita waktunya Masjidil itu. Haram itu maknanya apa? Waktunya proses Suci, terlarang. Artinya terlarang. lem. Kalau ada disebut hutan terlarang, itu hutan suci. Nggak boleh dipotong, nggak boleh diambil, nggak boleh dijamah. Ketika orang ihram di Al-Masjidil Haram, di tanah haram, Ya, ada pantangannya. gagal bos. Boleh nggak musyrik masuk ke kota haram? Nggak boleh. Maka beberapa masyayikh kami mengatakan minal masjidil haram Agak itu susah adalah ya. perjalanannya sahamba. Dah lah. Dia pertama kali adalah Dimatiin paksa Karena sudah. Masjidil Haram itu simbol tauhid. Berat HP-nya, kebanyakan Jadi aplikasi. modal awal orang itu bisa menjadi hamba yang diisrakan Allah, dia harus Lepas lagi. Dia haramkan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu alam, itu penafsiran beberapa masyarakat, bukan penafsiran saya.
Nah, ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang disebut juga Baitul Maqdis, Sekarang ternyata proses hampir setiap nabi pernah ke masjid itu. Dan itu adalah reuni akbar. Para anbiya 124.000 berkumpul di sana, dan semuanya menjadi makmum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sering saya berikan pertanyaan di jamaah kita dari bulan kemarin. Bagi antum masuk akal nggak orang yang hidup jadi imam, makmumnya yang udah meninggal? Gimana? Orang yang hidup siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Makmumnya paling yang berjasa itu 4 doang itu, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Selebihnya itu apakah Allah beri jasad lagi? Tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Cuma disebutkan para anbiya mereka bermakmum kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam akidah Islamiyah ada namanya qudrah iradah. Sanggupkah Allah memberi mereka tubuh? Sanggup. Maka supaya sah mereka menjadi umat Rasulullah, itu mereka dikasih tubuh harusnya. Gitu. Walaupun cuma sesaat. Saya mau tanya lagi, lebih mulia Nabi atau malaikat? Bener nih, serius. Malaikat boleh nggak bertubuh, berjasad ya? Dia menyerupai, jangan-jangan hadirnya ada yang bukan orang nih, orang-orang anu saja. Karena banyak sekali riwayat di zaman Bani Israel, ada orang keluar dari rumahnya ditemuin seseorang, ternyata orang itu malaikat. Gak usah di hadis, itu hadis Bukhari Muslim. Di kisah Sayyidina Ibrahim, beliau didatangi 3 orang. Saya masih ingat, hal ataka hadithul muqarramun, kan itu? Itu di mana? Malaikat menyerupai 3 orang laki-laki. Itu yang hombrang-hombrang jatuh cinta sama mereka. Yang 3 ini. Nah, ketika dihidangkan makanan, Nabi Ibrahim gak sadar. Bayangkan, sekelas Nabi itu gak langsung bisa memahami kejadian siapa yang di hadapan dia. Apalagi cuma wali, apalagi cuma seorang seperti kita ini. Baru ketahuannya apa? Pas ngidangin domba. Ya, ini guyonannya para habaib. Inilah dalil awal makan kebuli. Ya enggak, dulu kan mana ada nasi di situ ya. Nasi itu kan dibawa oleh orang-orang India. Ya, sama orang Indonesia, Thailand di belakang. Mungkin dulu apa itu, wallahu a'lam. Yang penting dihidangkan daging domba. Ternyata mereka nggak mau makan. Di sana kalau makan baru merinding. Sayyidina Ibrahim, apa kata beliau? Kalian bukan orang ya, baru nyadar. Jadi itu saking hobinya Sayyidina Ibrahim ikram dhuyuf. Maka siapa di antara antum yang kalau ada tamu selalu menghidangkan makanan, itu insya Allah bersama Sayyidina Ibrahim. Insya Allah. Mau? Kalau bersama Nabi kelasnya VIP. Bukan VIP lagi ya. Jadi para anbiya ini yang dirahasiakan. Apakah mereka diberi tubuh? Tapi secara akidah Ahlussunnah, apakah Allah sanggup menjadikan mereka bertubuh? Ya jawabannya tadi, lebih mulia malaikat atau Nabi? Lebih mulia Nabi. Karena lebih mulia Nabi, mungkinkah Nabi bisa berjasa? Mungkin aja. Ya. Oh saya nggak pernah lihat ya, antum nggak punya bukan berarti nggak ada. Nggak pernah merasakan. Apa ya, gimana mau ngerasain? tinggal tunggu kering saja. Nah, di kitab Hikam, Besok dikasihkan sama yang karena punya. kita bukan Nabi, Isra itu perjalanan rohani disebut dengan mukasyafah. Mi'raj itu perjalanan rohani, dia gabungan 2, musyahadah yang tinggi, lalu mukasyafah yang tinggi dan musyahadah. Mukasyafah itu yang disebutkan di ujung ayat, linuriyahu min ayatina.
Sudah selesai, tunggu kering, baru dirakit ulang. Selesai sudah. Oke, terima kasih. Itu tadi proses pembongkaran LCD Vivo Y91, sekalian pasang LCD-nya. Di sini sudah malam. Maka orang yang Sudah hanya jam dapat berapa melihat ini? yang benar dari buka syafaat itu cuma satu. Sudah mau jam 11. Ini sambil dengerin pengajian Buya Rosi Al-Zazim. Linuriyahu Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari Noval Sel. Kepada Sang Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari sini ulama-ulama